Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah Abu Ubaidah jadi kepercayaan Nabi selama perang. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Sahabat Nabi karya Muhammad Raji Hasan Kinas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari suku Quraisy keturunan Fihr. Ia termasuk orang yang segera memeluk Islam ketika mendengar seruan Nabi SAW. Abu Ubaidah termasuk di antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Ubaidah berdiri tegap di barisan Rasulullah SAW dan para sahabat ketika perang Badar berlangsung. Sementara ayahnya Abdullah bin Al-Jarrah berada pada barisan kaum musyrik. Meskipun Abu Ubaidah berusaha menghindari ayahnya, namun mereka ditakdirkan untuk berhadapan dan Abu Ubaidah pun merobohkan ayahnya. Perang Badar membawa kemenangan untuk kaum muslim. Setelah itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surah Al-Mujadalah ayat 22. Yang artinya, engkau Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya dan menguatkan mereka dengan pertolongan darinya. Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Ketika perang Uhud, Abu Ubaidah menolong Nabi Muhammad SAW yang terkena lemparan musuh berupa serpihan besi hingga melukainya. Ia mencabut serpihan besi tersebut satu persatu dengan giginya, sehingga 2 giginya tanggal. Pada saat itulah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mendapat gelar Amin al-Ummah, kepercayaan umat dari Nabi Muhammad SAW. Abu Ubaidah mengikuti semua peperangan bersama Nabi SAW. Ia mendapat julukan Al-Qawi Al-Amin, yang kuat yang terpercaya. Abu Ubaidah diangkat sebagai panglima oleh Umar bin Al-Khattab. Abu Ubaidah merahasiakan surat perintah dari khalifah hingga peperangan usai dan kaum muslim mendapat kemenangan atas tentara Romawi. Ia menyerahkan surat itu kepada Khalid setelah perang usai. Alasan Abu Ubaidah tidak segera menyerahkan surat tersebut adalah karena ia tidak mau mengganggu konsentrasi pasukan. Pada suatu hari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah Abu Ubaidah. Betapa kagetnya beliau karena rumahnya tidak ada barang berharga. Khalifah Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ambillah sedikit harta untuk dirimu." Abu Ubaidah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, harta inilah yang membuat kita bisa enak tidur." Tak lama setelah Khalifah Umar berkunjung, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sakit keras. Sakit tersebut menyebabkan Abu Ubaidah wafat. Dikutip dari buku Dahsyatnya Ibadah, Bisnis, dan Jihad Para Sahabat Nabi yang Kaya Raya karya Imam Mubarak bin Ali, ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu sedang sibuk menangani persoalan pemerintahan, ia sangat terkejut dengan berita wafatnya Abu Ubaidah. Ia sangat kehilangan hingga air mata dukanya menetes. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan rahmatnya kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wafat di negeri Urdun, Syam. Jenazah beliau dikubur di tempat yang pernah dibebaskannya dari cengkeraman kerajaan penyembah api dan berhala, yaitu Persia dan Romawi.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.